kill. Kill is the fall of Ottoman Empire. The kill. Okay. Waktu hurt no kill itu nggak bisa jatuh-jatuh. Dan apa yang membuat, what caused the fall of Ottoman Empire? Apa yang menyebabkan Ottoman jatuh akhirnya? Gunpowder. Gunpowder. The first introduction of gunpowder. The basic brimstone and fire. Right? Jadi sekarang mereka bisa kill karena mereka gunakan apa? Gunpowder. Dan itu jatuhnya Rom Timur sekarang dikuasai oleh Ottoman. Right? Oh sorry, fall of Ottoman Empire. Sorry, inilah 1140. Oke, kita balik lagi. Fall of Ottoman Empire di sini 1140. Tapi dia jatuh dan dikuasai Ottoman oleh gunpowder. 1840. So 1840 is right here. But Islam bisa taklukkan Roma Timur karena gunpowder. Siapa yang bawa gunpowder power ke mereka? I don't know siapa yang invent. I don't know exactly. They don't found the gunpowder, but other countries sell the gunpowder to them. Oke. Ini udah masuk William Miller history, sangat penting. Ini William Miller history. Really gotta pay attention this one. This is William Miller history. Ini penting sekali. Ini Wahyu 10 ini. This is Revelation 8. I mean 10. Okay, first the publication of the calculation of this matter in 1838. Jadi sekarang sebelum jatuhnya Ottoman Empire di sini. Okay, jadi sekarang kita mau tulis di sini. Apa di sini? Ottoman jatuh di situ. Oke. Ottoman ialah Islam kan. Jadi Josiah Leeds tahun 1838, 2 tahun sebelum 1140, bikin satu publication untuk kalkulasi jatuhnya Ottoman Empire sesuai dengan dia punya nubuatan yang mengatakan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, dan 1 hari. Is this a review, Uncle Randy? Yeah, this is the overlap review. This is called overlap review. Right? So, and the exact accomplishment of the event predicted showing as it did. Jadi Josiah Leeds bilang Agustus 1140 Ottoman Empire akan jatuh. Dan memang jatuh, karena yang Egypt itu. Dan ingat Egypt? Saya ingat Egypt? Ingat Egypt punya sejarah? Enggak ya? Oke, ya, enggak ya. Enggak apa-apa, bilang aja enggak. Ya, oke. Jadi Egypt mau meneruskan kekuasaan Islam yang sudah mulai hilang di tangan Ottoman. Jadi Ottoman sudah lemah. Sekarang Egypt yang sedang berkuasa, Egypt mau meneruskan, perpetuate the power of Islam. Dan sekarang Egypt serang Ottoman supaya dia bisa ambil kekuasaannya dan tetap berkuasa sebagai Islam. Tapi Ottoman nggak senang diserang, dia minta kuasa Prusia, Rusia, Austria dengan England untuk bantu dia. Waktu dia berikan kuasanya kepada 4 power, hilang kuasanya. Sama dengan ini Raja Konstantin, dia berikan kepada 4 power, hilang kuasanya. Sama kan? Sama sekali. Jadi waktu dia kasih keempat, hilang. Waktu dia kasih keempat, hilang. Itu pentingnya dari 4. Egypt is Muslim country or what? Islam. On that time? Ya, karena dia nggak suka lihat bahwa Ottoman sudah lemah, artinya Islam sudah mau hilang. Jadi dia mau meneruskan, tapi dia bilang saya harus singkirkan yang lemah ini supaya Islam bisa terus. Is there any relation between the Egypt now and Egypt before? It's the same Egypt. Before they not Muslim kan? They were already part of keturunan Ismail kan, semua wilderness. Kan dulu keturunan wilderness tinggalnya di Zaman Musa ya belum. Dia zaman Musa. Kalau sebelum zaman Musa, orang-orang yang tinggal di East itu siapa sebenarnya? Keturunannya Ismail. Ismail punya keturunan semua dan akhirnya congregate, akhirnya part of it is in Egypt. Jadi dari
Kan Ismail itu adalah keturunan sebelum Ishak. Mulai sudah ada Ismail. Ada dia bedanya 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Anyway, we'll go back here. Jadi itu sejarahnya. Jadi waktu dia punya penggenapan nubuatan Josiah Litch, dia bilang Agustus 11 berdasarkan nubuatan 391 tahun dan 15 hari digenapi. Itu waktu digenapi. Okay, make sure pay attention please. Dia punya gerakan Advent movement itu, karena Advent movement sudah jalan sejak kapan? Sejak kapan? 1840. Basically yang mulai siapa? William Miller. Mulainya tahun berapa dia? 1798. Dia sudah mulai belajar Alkitab. Tapi dia sendiri. Jadi William Miller, oke, ini penting ya. Please. Make sure you pay attention this one. 1798, William Miller sudah mulai belajar dan Tuhan gunakan dia. So William Miller was used by God, chosen. William Miller was chosen of God. Let me repeat. William Miller was chosen by God to open prophetic fulfillment. William Miller was chosen by God, and God sent God's angel to guide William Miller in revealing to him the prophecies. And now our General Conference leaders reject God through William Miller. Sudah ditolak. So, waktu Josiah Litch gerakan dari William Miller, sudah mulai belajar profesi yang mulainya William Miller. Dia selidiki bahwa setelah 390 tahun, 1 tahun 15 hari, Ottoman harus jatuh. Karena dia put it together. See? Josiah Litch put this together. Lihat, ini. Lose, restrain, lose, Restrain. That means the next one is restrain. Ini 150, 90 dia hitung. Wih! Guess what? We're studying exactly how Josiah Litch studied. Yeah. Jadi dia nggak ada yang tuntun dia. Dia dituntun oleh malaikat. Kita sekedar mengikuti dia punya jejak ini. Kita tahu karena dia sudah tulis sendiri. Jadi pas dia bilang, ini 1840. Wow, artinya dia harus jatuh. And he predicted. Dia harus jatuh. Kalau kita sekarang sudah jatuh. Jadi kita dengan berani bilang sudah jatuh. Mau lawan apa? Sudah jatuh. Kalau dia bilang akan jatuh, berani nggak? Josiah Litch. Berani nggak bilang akan jatuh? Agustus 11, 1840. Berani bilang akan jatuh? Dia berani. Kalau kita bilang sudah jatuh, siapa mau tentang sudah jatuh? Kalau dia bilang akan jatuh, persis tanggalnya, berani bilang nggak? Oh. Sekarang takut bilang hampir jatuh. Lihat, orang bilang gila ini orang. Mana bisa jatuh? Jadi sama dengan bilang Amerika akan jatuh. It's just like saying United States will fall. Wow. Bilang, oh no way. Ottoman Empire will fall. No way. Based on prophecy. Kita punya Amerika akan jatuh. Kita punya profesi apa? Di mana profesi Amerika akan jatuh? Di mana? Revelation 13. Wahyu 13. Dia akan change speaking as a dragon. Right? Jadi Josiah bilang berdasarkan prophecy. Are we a people of prophecy? Yes, we are. Can we know the future? Yes, we can. Many people forgot prophecy. They are in darkness. Gak tahu masa depan lagi. Jadi bilang 1838 dia bilang August 11 Ottoman akan jatuh. Karena harus menggenapi pola ini. Jadi bilang lose, restrain, Lose. wow, lose. Selama jatuh ini artinya the next one must be restrained. Jadi dia harus disingkirkan. Jadi berdasarkan ini dia bilang pasti jatuh. Bayangkan berani banget. Itu Josiah Litch yang bikin church begini juga. Itu si Fitch. ini Fitch dengan Heinz kerjasama. Charles Fish. Ini Daniel Revelation ini dari Brian Smith ya? Ya. Jadi bisa lihat betapa berani. Jadi dia go line upon line. And line upon line dia bilang based on this line Ottoman is going to fall. Yeah.
Dan kita sekarang based on this line, we know something can happen. Kita sedang mengulang sejarahnya William Miller, line upon line. Jadi dibilang akan jatuh, dan nggak ada yang percaya. The exact accomplishment, waktu penggenapan sangat persis terjadi, menunjukkan apa yang sudah dibilang memang terjadi. Aplikasi daripada nubuatan memberikan kepada gerakan Advent satu kuasa untuk mengabarkan pekabaran malaikat pertama. Impetus ila power. Artinya dulu, oh ini akan terjadi, Tuhan Yesus akan datang. Ya, sure. Ya. Tuhan Yesus akan datang. Sure, William Miller. Sure, dia akan datang. Oh ya, saya buktikan. Nanti otoman akan jatuh berdasarkan saya punya pengertian Alkitab, dan pengertian ini juga yang buat saya bilang Tuhan Yesus akan datang. Jadi waktu digenapi, oh, I think they know what they're talking about. I think Jesus is coming 1843 then. Karena penggenapan nubuatan. Dari mana kita tahu kita percaya Alkitab? Nubuatan. Penggenapan nubuatan. Dari mana kita tahu orang Advent adalah orang-orang yang tahu Alkitab? Karena dia bisa predict berdasarkan line upon line dan terjadi. But if we don't know prophecy, nggak usah belajar prophecy, just love each other. What are we? Nothing. Darkness. Si setan tahu serang di mana? Prophecy. Jadi sekarang Advent moment terima apa namanya? Impetus adalah apa? Empowerment. Sekarang ini tahun 1850, ini what message? First, second, or third? First. Second masuk tahun berapa? 1842. 1842. Betul? 42? Betul. 42 masuk kedua kan? Yes. Artinya sebelum 42, this is message number what? One. So now is the empowerment of message number 1. $12.60. Increase of knowledge. 1798. First angel's message arrived. Ingat? Halo, first angel's message Empower. preach, Preach. proclaim. And then first angel's message empower. Kapan? August 11, 1840. First angel's message diberikan kuasa untuk menyebar ke seluruh dunia. Okay? Now we're getting deep stuff now. We're getting deep stuff. Apa itu worldwide? Sekarang empowernya membuat pekabarannya ke seluruh dunia kan? Yes. Apa itu? Dilambangkan dengan apa? Three angel message. 4. Empat. Ini dia. 4 when. Ini dia 4. Okay? Jadi 4 membuat dia whole world. Kalau di Alkitab Wahyu 10, worldwide itu apa? Sea and the earth. Land And the sea. and sea. Coba buka Wahyu 10 ayat 1. 10 verse 1. Ouch. Please, I hope you guys can put it together. Ini sudah mulai rumit ya. Ini udah mulai rumit ya. Nggak rumit, tapi kalian harus pay really close attention. Tadi buat empat matanya. Dilambangkan 4. Still another mighty angel coming down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was on his head, and his face was like the sun, and his feet like the pillars of fire. Jadi kita lihat di Wahyu 10, there's an angel, betul? Yeah. Coming down from heaven, betul? So we have a heavenly being, okay? Ini prinsip. Heavenly being coming down from heaven. Okay? Ini dia kan? Tapi apa hubungan dengan ini? Okay? So setiap kali ada empowerment, ada apa? Heavenly being coming down from heaven. Ingat kan? Itu prinsipnya kan? Waktu Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus, dan kita mau tanya yang belum tahu ya. Kapan? Karena kita mau mereka berpikir. Kapan Tuhan Yesus menerima power untuk mulai ministrinya? Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus? 27. Oh, kapan peristiwanya? Apa itu peristiwanya? Berarti.
Kata lainnya, kata lainnya, kata lainnya, kata lainnya. Empowerment. Apa Iwan? Itu prinsipnya kan? Roh Kudus turun, heavenly being. Dia di apa? Empower. Itu mulai dia punya ministry. Setiap kali ada heavenly come down to empower something. Betul? Kan waktu Tuhan Yesus ada heavenly being come down, he was empowered to begin his what? Ministry. Dan berapa lama Tuhan Yesus berikan ministrinya? 3.5 years. 3,5 tahun kan? Dia di empower, lalu dia berkuasa berapa? 3,5. Lalu dia mati kan? Bukankah papacy 1260 sama dengan 3,5 tahun juga? Dan ujungnya mati, dia diberikan empower juga. He was given power, seat, and authority. Sama kan? Jadi prinsipnya yang kita belajar apa sekarang? When a heavenly being come down, the message of God is empowered to go worldwide. Sudah ingat prinsipnya kan? Ini prinsipnya. Karena ini prinsip ialah prinsip pengertian. Tuhan Yesus dibaptis, di empowered kan, Holy Spirit, heavenly being come down, and then dia mulai ministrinya untuk 3,5 tahun kan, di ujung 3,5 tahun mati. Apa sih? 538 dia diberikan power untuk rule sekarang. He was empowered karena sebelumnya no power kan, yang Jane gambar tadi dia mau power kan. Pas dia diberikan untuk berapa lama? 1260 berapa itu? 3.5 years prophetically. Dan di ujungnya mati. Sama nggak dengan Tuhan Yesus? Because he's what? Anti-Christ. Christ follow by Anti-Christ. Jadi semua di Alkitab pola, ikut pola. Jadi kalau ada heavenly being come down, apa artinya? Power. To do what? Worldwide. Worldwide. Oke, jadi Gerald tadi baca, and I saw another angel come down from heaven, having power kan? Lalu ayat 2 sekarang, ayat 2. Di mana worldwide-nya? Jadi Wahyu 10 ayat 1, atau sampai yang bisa baca Wahyu 10 ayat 2 sekarang? 10 ayat 1, angel come down. 10 verse 1, Revelation, angel come down to empower. And then let's take a look at the worldwide. Ayat 2. And he had in his hand a little book. And he had in his hand a little book open. And he set his right foot upon the sea. Right foot. Oh, right foot upon the sea, and his left foot on the. Okay, right there. So what is one foot on land, what foot on sea? What does that mean? Worldwide. So when the angel come down, heavenly being come down, the message goes Worldwide. Dan kita lihat kapan empowerment-nya. Oops, what happened? Oh man, did I? Yeah, I'm like, What did I do? why did everybody? Oh, Go gotta go backward. forward. I went backward. Oh, no wonder. I thought I wasn't paying attention. There it is. Betul? Apa ini artinya? Apa ini artinya? Apa ini artinya empetus? What's the meaning? Empowerment. Ini empetus artinya power, empowered. Jadi empowerednya kapan? Kapan empowerednya? Tahun berapa? Itu terjadinya di mana? Ini first, second atau angels, third angels ini? Ini dia. Ini dia. He was empowered. Sudah lihat? Sudah bisa connect sekarang? Jadi waktu jatuhnya Ottoman Empire itu bisa mengerti bahwa nubuatan punya pengertian bisa dimengerti dengan benar, membuat kuasa untuk mereka go worldwide. Karena sekarang mereka percaya, oh memang mengerti Alkitab nih orang-orang milenial, betul kan? Dan itu membuat orang percaya. Dan sekarang mulai menyebar ke seluruh dunia. Karena bisa mengerti nubuatan. Jadi kalau nggak bisa mengerti nubuatan, bagaimana pekerjaan Tuhan bisa menyebar ke seluruh dunia? Tidak bisa. Nggak akan pernah bisa.
Sudah lihat sekali lagi kenapa setan serang nubuatan sekarang? Kalau kita bilang, oh sini, enggak situ, kapan ke dunianya? Nggak pernah jadi-jadi. Jadi, that was August 11. Dan Wahyu 10, Revelation 10 verse 1 is the beginning of the empowerment of the first angel's message. Jadi, kita akan tambah satu lagi. Sekarang I'm gonna add this one. First angel's message empowered. So this text is saying that what does it exactly say? That the first angel's message was empowered by the correct interpretation of Bible prophetic interpretation. First angel's message empowered. Sudah pas tutup sahabat ya? Oh ya. Tutup sahabat ya. Okay. So far okay. Ini isinya pelan-pelan ini. Sekarang puzzle-nya mulai di fit. Ya. Ini kalau mau ujian enak sekali ujian ini karena banyaknya bukan main ditanya ini. Ini bahan pertanyaannya enak sekali. Putar-putar semua. Oh, enak Rek. Makanya harus benar-benar mengerti. Kamu udah balik ke Colorado? Malam nanti, waktu mau bilang ini nanti lagi. Kayaknya gampang, jawabannya susah. Oke, kita tutup sahabat dulu. Tutup sahabat.